Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pekan ini materi struktur aljabar 2. Setelah pekan lalu kita mempelajari ring polinomial selama 2 pekan berturut-turut. Nah, pada pekan ini kita kembali lagi ke ideal. Nah, tentu saja kita ingat lagi apa definisi ideal, yaitu kalau misalkan kita memiliki suatu ring R, kemudian I merupakan himpunan bagian dari R, jika untuk setiap A, B anggota DI, maka hasil pengurangannya berada di I lagi. Kemudian kalau kita ambil sembarang R anggota di R, maka hasil kalinya baik dari kiri maupun kanan berada di I lagi. Maka ini disebut sebagai ideal dua sisi atau cukup dengan ideal saja. Nah, karena sifatnya yang lebih sempurna daripada subring, maka perlu kita kaji apakah bisa kita membangun sebuah ideal jika kita memiliki himpunan tertentu atau bahkan subring. Jadi ada kita bentuk suatu ideal yang memuat himpunan tertentu di dalam ring tersebut. Nah, pada definisi 49 ini kita memulai mengkonstruksi ideal yang dibangun oleh himpunan tertentu yang merupakan himpunan tak kosong yang berada di dalam ring R. Jadi misalkan kita awali dari himpunan S, ini merupakan himpunan tak kosong, himpunan bagian tak kosong dari ring R. Kemudian didefinisikan kurung siku SL ini, kurung siku SR ini merupakan irisan dari semua ideal kiri. Yang ini irisan dari semua ideal kiri, ini irisan dari semua ideal kanan yang memuat S. Jadi himpunan semua ideal kiri yang memuat S kemudian diiriskan. Ini kita definisikan sebagai kurung siku L ini, kurung siku SL ini. Kemudian ideal kanan, semua ideal kanan dari R yang memuat S ini kita iriskan, dan irisannya tentu saja merupakan ideal dan kita notasikan atau kita simbolkan dengan S kurung siku R ini. Nah, lebih lanjut, kurung siku SL ini disebut dengan ideal yang dibangun oleh S. Ideal kiri dari R yang dibangun oleh S. Sebaliknya untuk yang kurung siku R ini merupakan ideal kanan dari R yang dibangun oleh S, dengan S adalah himpunan bagian tak kosong dari ring R. Nah, bagaimana bentuknya? Ini nanti akan kita pelajari dalam beberapa teorema. Yang pertama, teorema 50. Jadi misalkan S adalah himpunan tak kosong, himpunan bagian tak kosong dari R, maka S-nya adalah berbentuk sebagai berikut, yaitu jumlahan dari hasil perkalian antara RI SI, di mana I berjalan dari 1 sampai K, dan ditambahkan dengan hasil penjumlahan dari hasil perkalian NJ SJ aksen, di mana J berjalan dari 1 sampai L tertentu, di mana RI merupakan anggota R, NJ anggota di himpunan bilangan bulat Z, SI dan S maupun SJ berada di S, dan indeks I maupun J berjalan, untuk yang I berjalan dari 1 sampai K, sedangkan untuk J ini berjalan dari 1 sampai L, di mana K dan L merupakan anggota bilangan natural. Sedangkan untuk ideal kanan ini hanya dibalik saja, RI SI, di sini SI RI, hanya seperti itu perbedaannya. Nah, dua himpunan ini merupakan ideal yang untuk yang nomor 1, yaitu kurung siku SL ini merupakan ideal kiri terkecil yang memuat S. Ideal kiri dari R terkecil yang memuat S. Sedangkan ini ideal kanan dari terkecil
dari R yang memuat S. Untuk bentuknya itu adalah tersusun sebagai berikut. Untuk detail pembuktiannya bisa kita lihat pada bukunya Malik et al. Pada halaman 298. Nah, bagaimana bentuk yang lain jika ada sifat tambahan yang dimiliki oleh ringnya? Nah, jika ringnya ini merupakan ring dengan elemen satuan, kalau sebelumnya pada teorema 50 itu ringnya bebas, belum tentu memiliki elemen satuan. Kalau untuk yang akibat 51 ini ringnya memiliki elemen satuan, maka bentuknya seperti ini. Perbedaannya adalah karena memiliki satuan ini menjamin bahwa tidak diperlukan adanya penjabaran ini. Nah, mengapa demikian? Bisa kita lihat bukti pada halaman 298 bukunya Malik et al. Selanjutnya, jika S ini kita memiliki elemen himpunannya S dengan yang terdiri dari A1, A2 sampai AN, maka ideal kiri terkecil yang memuat S, ini ideal kanan terkecil yang memuat R yang dibangun oleh S, ini disebut sebagai finitely generated left or right ideal. Jadi saya ulangi, ini jika S-nya berhingga A1 sampai AN, maka kurung siku SL ini disebut sebagai finitely generated left ideal, sedangkan kurung siku R disebut sebagai finitely generated right ideal. Nah, kalau S-nya hanya terdiri dari satu elemen yaitu A, maka ini disebut sebagai principal left ideal generated by E. Di sini ya. Maaf, ini harusnya S-nya besar. Atau cukup diganti dengan A saja karena S adalah himpunan yang terdiri dari satu elemen atau one element set yaitu A. Nah, sebaliknya untuk ini disebut sebagai the principal right ideal generated by E. Nah, seperti itu definisinya. Kalau sebelumnya masih secara umum himpunan S-nya, kalau definisi 52 ini S-nya terdiri dari himpunan yang berhingga. Nah, bagaimana dengan kondisi yang lain? Jika dengan definisi 52 tadi, maka kalau kita memiliki R-nya adalah sebuah ring dan A adalah anggota R, maka kita bisa membangun ideal terkecil yang memuat ini harusnya A ya, yang memuat A yang terdiri dari RA plus NA, di mana R anggota R dan N anggota bilangan bulat Z. Selanjutnya kita juga memiliki konstruksi jika R-nya merupakan elemen satuan, maka ini isinya adalah hasil perkalian antara R dan A sebagai berikut. Misalkan sebagai contoh, kita tahu bahwa himpunan semua bilangan bulat Z itu merupakan ring, dan kita telah tahu bahwa himpunan kelipatan 2, himpunan semua bilangan bulat kelipatan 2 itu merupakan ideal yang dibangun oleh 2. Ya, kalau misalkan himpunannya adalah 0 plus minus 2 plus minus 4 dan sebagainya, itu merupakan ideal dari Z dan ideal tersebut dibangun oleh 2. Untuk bukti dari teorema ini, korolari dari akibat 53 ini dapat kita lihat pada halaman 299 bukunya Malik et al. Demikianlah materi pekan ini. Cukup saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.